Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi banyak patut kita berpantun. Di samping mah di samping, tapi jadi sampai kuping mah kuping, tapi keacan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah kesalam. Yang jawab salam, tolong jangan ngambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa akhrajana minal jahli wal kufri wad dhalam wa farraqana minal kafirina wad dhalimina 'alad dawam wa adkhalana fil 'ubba fid daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin bi qalbin salim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Al-hadis. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sore hari ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, dan kita ditakdirkan oleh Allah ada di negeri Indonesia ini, mesti kita syukur. Bapak, kenapa kita harus bersyukur berada di Indonesia? Coba kalau hari ini Allah takdirkan kita ada di Palestina, kami yakin acara ini belum tentu terselenggara. Karena apa? Saudara kita di Palestina jangankan meriung seperti ini, jangankan berkumpul untuk menghafal Al-Quran, jangankan untuk belajar, tiap hari mereka berkutat dengan musuh, yaitu Israel laknatullah. Mau kumpul ngariung, mau ada misalkan peringatan, kita di sini alhamdulillah luar biasa, perlu kita syukuri, aman, damai. Yang kedua, kita juga mesti syukuri hari ini kita berada di Indonesia, bahkan berada di kota Bandung, yang luar biasanya ajaran agama yang ada di kota Bandung sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi kebiasaan. Luar biasa. Jadi kayak ini teh bukan tradisi, salah satu nilai ajaran agama yang dilakukan dan umumnya dilakukan. Mana Bapak ajaran agama yang dilakukan bahkan menjadi tradisi kebiasaan kita? Oh, boleh dicek. Ketika di kita ada Maulid Nabi, dimanapun Anda berada
pun ada peringatan Maulid Nabi. Apa isi peringatan Maulid Nabi? Adalah kajian atau tholabul ilmi. Ada tidak peringatan Maulid Nabi di dalam kehidupan? Ketika datang Isra wal Mi'raj Nabi, dimanapun kita berada pasti ada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi. Apa isi peringatan? Isinya adalah kajian atau peringatan. Ketika kita ada saudara kita, ada tetangga kita yang melahirkan bayi, tahu bayi? Pernah ya? Sudah jadi tradisi kebiasaan. Ada albar janji, ada marhaban atau PKH. Bahkan hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka yaitu Targhib Ramadan. Ini di mana-mana Bapak Ibu para santri semuanya targhib diadakan. Ini jadi budaya. Ini nilai agama yang telah menjadi budaya. Hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Umi Teti beserta keluarga dan Umi Ika beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelancaran dalam rangka memimpin Pondok Pesantren Babus Salam ini ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Yang kami hormati dan kami banggakan yaitu pengasuh Pondok Pesantren Buya Andi beserta staf dan jajarannya. Kita doakan semoga beliau berikan keberkahan ilmunya, panjang usianya, dekat jodohnya, dan mudah-mudahan beliau bisa tinggal di sini. Yang kami hormati dan kami banggakan para pengajar staf kuliah ataupun Gustaf, kita doakan semoga Bapak Ibu guru asatidz ini beliau dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, dimudahkan berbagai urusannya, amin. Dan yang terakhir yang kami banggakan, kami cintai para santriwan santriwati Pondok Pesantren Babus Salam ini. Semoga kalian Allah berikan hidayah kekuatan dalam thalabul ilminya, panjangkan umurnya, berkahkan ilmunya, dan dekatkan jodohnya. Amin. Yang paling kencang aminnya masih jomblo, bisa ceria. Para santriwan santriwati, ibu dan bapak guru yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf beberapa minggu kemarin kata Umi Teti, Pak Ustadz tolong diisi angge posisinya tapi Ramadan. Pada waktu itu saya mau menolak tapi gak enak. Kenapa? Karena yang juga jenderal besar. Tapi mudah-mudahan saya di sini dalam rangka bukan memberikan tausiah, bukan memberikan arahan, karena yakin dengan adanya dengan adanya Buya Andi di sini, ilmu kalian sudah mumpuni, sudah cukup. Tapi ini mah sekedar pelajaran Bapak untuk menyampaikan sesuatu. Para santriwan santriwati, ibu bapak guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada tepatnya di akhir bulan Sya'ban. Yang kalau lihat di kalender mungkin tinggal 2 hari lagi kita akan menghadapi bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Tapi kalau saya lihat secara pribadi, yang hadir di sini para yatim, ada yang usianya jelita, ada jelang 50 tahun, ada yang usianya masih belia, ada yang usianya masih remaja. Kalau lihat dari jelita 50 tahun hidup di muka bumi ini, ketika diambil usia balik 15 tahun, berarti sudah 35 tahun puasa. Kalau di antara rekan-rekan yang hadir pada hari ini, usia rekan-rekan 25 tahun,
dikurangi usia balik 15 tahun, berarti sudah 10 tahun kalian puasa. Maka menurut Bapak berpuasa sudah khatam. Tapi di sini Bapak akan sedikit mengulang, sedikit mereview apa yang telah kita ketahui, intinya mengingatkan saja. Para hadirin santriwan santriwati yang berbahagia, kalau kita analogikan Bapak Ibu para santriwan, kira-kira di Indonesia ini siapa pemimpin yang paling tertinggi? Siapa? Presiden atau Prabowo? Kalau lihat di negara, pemimpin yang paling tinggi adalah presiden, maka otomatis presiden memiliki kewenangan apapun di negara ini. Bapak tanya, kira-kira kalau Presiden Prabowo datang ke Babu Salam, apa yang akan dilakukan oleh Babu Salam? Jawabannya apa? Persiapan. Kenapa Pak mesti persiapan? Dia orang yang paling tinggi jabatannya, dia yang paling terhormat, bahkan dia bisa menyelesaikan apapun yang kita minta ketika kita mengutarakan permintaan kepada beliau. Maka yakin ketika ada WA dari Pak Presiden, Umi nanti tanggal sekian saya akan berkunjung, yakin di Babu Salam seminggu akan datang Pak Presiden melakukan persiapan. Apa Bapak persiapannya? Misalkan yang pertama, kalau melihat kondisi ini tidak teratur, seminggu sebelum datang Pak Presiden ditata supaya rapi. Kalau di Babu Salam ini kelihatan catnya pudar, maka seminggu sebelum Pak Presiden datang akan dicat dengan warna yang baru. Kalaulah di Babu Salam ini, mohon maaf, setiap hari makan santri dan ustadznya biasa-biasa saja, pas waktu kunjungan Presiden pasti akan menyediakan menu yang luar biasa. Itu ketika kita akan kedatangan tamu manusia Presiden. Yang jadi pertanyaan, ketika kita akan kedatangan bulan yang mulia, ketika kita akan kedatangan bulan Ramadan yang di sana banyak keberkahan, apakah hari ini kita persiapan ataupun tidak? Jawabannya ada yang persiapan, ada yang tidak. Ada yang persiapan, ada yang tidak. Nanti kita masuk ke mana? Sebelum melanjutkan, kita beri dulu sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi sallimna ya Allah, ya Rabbi sallimna, ya Rabbi sallimna ya Allah.
bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atakum Ramadan sahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyama. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tukallu fihi maradabus syayatin. Fihi lailatun khairun min alfis syahr." Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia, syahrun mubarak? Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Bagaimana Bapak ciri berkah di bulan Ramadan? Bapak Ibu jamaah semuanya, kita tahu di antara yang 12 bulan Islam yang jadi rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa di hadis lain dikatakan naumus shaimi ibadatun wasuntuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'ahu mustajab wa dabuhu maghfurun. Kenapa Bapak bulan Ramadan dikatakan bulan yang berkah? Karena di dalamnya banyak keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Maka barang siapa yang tidak menggunakan keutamaan ini, maka dia akan termasuk orang yang sia-sia, bahkan termasuk orang yang rugi. Mana keutamaannya Bapak? Yang pertama, ketika kalian nanti di bulan Ramadan, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa akan bernilai ibadah. Di bulan yang lain tidak seperti itu. Maka kalian di bulan Ramadan, ketika tidak ada kegiatan yang manfaat, ketika kalian tidak ada obrolan yang manfaat, lebih baik kalian tidur. Karena nilai tidurnya orang yang berpuasa sama dengan ibadah. Tapi titip para santri jamaah ibu bapak semuanya, jangan sampai hadis ini digunakan untuk sebagai alasan kita malas. Sekali lagi, hadis ini jangan digunakan sebagai alibi kita malas beribadah, malas belajar di bulan Ramadan. Mohon maaf Bapak Guru, Ibu Guru nanti dicek ketika masuk sekolah, Pak Il hadir tidak? Tidak. Kenapa gak hadir? Bapak Ibu kata Pak Ustaz, tidurnya orang puasa ibadah. Maka saya daripada sekolah nih tidur. Benar salah? Salah. Ya. Hadir kenapa belum hafal? Kata Pak Ustaz, kan tidurnya yang berpuasa ibadah. Maka saya daripada menghafal sering tidur. Itu pemahaman yang keliru. Yang benar adalah seperti ini. Ketika kita tidur jadi ibadah, apalagi kita belajar, lebih ibadah lagi. Ketika tidurnya orang yang berpuasa jadi ibadah, apalagi kita berpuasa dengan bekerja, lebih ibadah. Ketika tidurnya orang berpuasa jadi ibadah, apalagi ketika kita bisa menghafal di bulan Ramadan, jauh lebih besar pahalanya. Jadi kita jangan milih tidur, tapi harus milih aktivitas padatkan. Bahkan Rasulullah SAW perang di bulan apa? Ramadan. Maka mulai nanti masuk sekolah tidak ada alasan santriwan di Babu Salam yang tidak masuk karena puasa. Puasa bukan alasan kita tidak belajar, tapi dengan puasa kita harus rajin
belajar. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang diberkahi? Karena wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa dinilai sama malaikat sama dengan membaca tasbih. Jadi kalian daripada hibah yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kalian kunci rapat-rapat mulut itu. Kenapa Bapak mesti dikunci? Karena biasanya kalau kita diumbar mulut ini berbicara, itu akan ada dusta. Kalau mulut ini kita biarkan tanpa kita setting dari sekarang, biasanya banyak gibah. Kalau dusta dan gibah kita lakukan, otomatis puasanya sah, tapi tidak akan mendapatkan sayangnya. Daripada kita ngobrol gak bubuk, daripada kita ngobrol gak karuan, sumtuhu diam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang diberkahi? Karena di bulan ini wa amaluhu mudha'afun, amalannya akan dilipat gandakan. Jadi Bapak Ibu para santriwan santriwati, ketika Bapak dan Ibu beramal di bulan lain nilainya 10, ketika di bulan Ramadan dikalikan 70, bahkan dikalikan beratus nilai. Bahkan ada amalan yang luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketika kita mampu memberikan tajil pada orang yang berpuasa, pahala yang dikasihkan yang tajil tadi, kita juga mendapatkan pahala hidup perlunya. Jadi kalau kita ada rezeki sedikit, bagi teman kita. Bapak dasar punya uang, masa sih dengan air kita bisa? Bapak selalu gak punya uang besar, masa sih dengan satu biji kurma gak bisa? Maka itu keutamaan untuk kita raih. Kasih teman kita untuk tajil, maka pahala kita akan double dari puasa kita dan dari teman yang kita kasih tajil. Jadi saya sekali ya, kalau kalian bulan Ramadan tanpa aktivitas, karena hanya di bulan Ramadan ini amalan kita dilipat gandakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak kenapa Ramadan dikatakan bulan yang diberkahi? Karena wa du'a'uhu mustajabun. Doa orang yang berpuasa pasti diijabah. Jadi kalian kalau punya problem permasalahan dalam keluarga, problem permasalahan dalam dengan teman sekelasmu, curhatkanlah pada Allah di bulan Ramadan. Kesempatan. Jangan sampai mohon maaf para santriwati curhat sama temannya, curhat tentang ditolak sama calon lelakinya. Ternyata temannya teh suka sama dia. Apa yang terjadi? Wah, tepuk tangan. Atau sebaliknya. Jadi curhatkan apa yang kalian dapatkan dalam pribadimu di bulan Ramadan. Kesempatan, karena jaminannya orang yang berpuasa doanya akan dikabulkan. Bahkan para jamaah sadayana, hadirin para santri semuanya, doa adalah salah satu ibadah paling murah. Coba Umi Ika kemarin ibadah umroh habis berapa? 32 juta. Kalau doa perlu bayar tidak? Tidak. Kalau kita mau kurban perlu uang? Perlu. Minimal kambing satu harga 2 juta. Kalau doa perlu ada tiket? Tidak. Maka doa adalah amalan paling mudah dan paling murah. Maka di saat-saat ketika kita sudah sahur,
waktu mustajabah doa. Ketika kita akan buka, waktu mustajab doa. Ketika sudah ada menu qomat, waktu mustajab doa. Gunakan waktu-waktu tersebut, jangan pernah disia-siakan. Nah, itu yang yang terakhir, kenapa Bapak bulan Ramadan dikatakan bulan yang diberkahi? Karena yang terakhir adalah wadanbuhu maghfurun, dosanya orang yang berpuasa adalah diampuni. Jadi ketika kalian punya dosa tahunan di bulan Ramadan ini, Allah akan hapuskan. Maka sungguh terlalu kalau di antara kita ada bulan Ramadan disia-siakan. Karena apa? Kesempatan kita bertaubat sangat lebar. Hadirin jamaah, ibu bapak, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu bulan Ramadan bulan yang diberkahi, maka kita lihat fenomena di kita hari ini, Pak Ibu Bapak semuanya. Ketika mendapat Ramadan ada dua golongan, Pak. Mana yang golongan pertama? Ketika sudah dekat Ramadan, yang ada adalah apa? Yang ada adalah apa? Keterpaksaan. Aduh, bis puasa dulu. Apa yang terbayang dalam benak pikirannya ketika mengucapkan hal demikian? Karena di dalam pikirannya Ramadan itu identik dengan kurangnya tidur. Biasanya tidur jam 8, bangun jam 4, Ramadan harus qiyamul lail dulu. Dan malamnya harus sahur dulu, berarti kurang tidur. Kenapa ada di kalangan kaum muslimin menganggap bulan Ramadan jadi beban? Karena di dalam benak pikirannya ketika Ramadan terdengar oleh otaknya, dia berpikir Ramadan itu perlu banyak biaya. Mohon maaf, anu tadina teh aya kolak, Pak, tiap hari buka harus aya kolak biaya. Yang tadinya makan sama tempe dan nasi, Ramadan biasanya sama anu tadina tidak beli baju, ketika akan lebaran harus beli baju. Maka ada di antara kita yang mendengar Ramadan itu, yang keluar adalah keterpaksaan, bahkan ketidakrelaan. Aduh, pusing cucu keliling. Ayah pun begitu. Ayah pasti. Yang kedua, ketika ada orang yang mendengar Ramadan itu akan disambut dengan sukacita. Apa sebabnya? Karena dia tahu bulan Ramadan adalah bulan diampuninya dosa. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan adalah bulan akan dibebaskan dari siksa neraka. Maka orang tersebut akan berbahagia dengan menyambut sukacita Ramadan. Kira-kira kita jujur Bapak Ibu para santri, kita masuk yang pertama atau yang kedua? Yang menjadi beban puasa atau yang dengan sukacita? Sukacita. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua, menyambut Ramadan dengan sukacita. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalaulah kita menyambut Ramadan dengan sukacita, kalaulah kita tahu Ramadan adalah bulan pengampunan dosa, kalaulah kita tahu Ramadan itu adalah dibebaskan dari neraka, maka ada jaminan dari Rasul juga, man pariha bidukuli Ramadan haramahu jasadahu alani. Barang siapa yang suka, yang gembira datangnya Ramadan, maka akan dibebaskan jasadnya dari api neraka. Semoga kita termasuk pada golongan yang kedua ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita sudah tahu ya, tadi pertama
Kita tahu penyambutan manusia luar biasa ketika datang ke kita yang akan membereskan masalah kita, orang yang paling terhormat di Indonesia, persiapannya luar biasa. Maka kita dengan menyambut obat ini harus lebih luar biasa. Yang kedua, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi karena dengan 5 tadi. Bulan Ramadan adalah nilainya orang yang tidur dihitung ibadah. Yang kedua adalah ketika diamnya dihitung tasbih. Yang ketiga amalannya dilipat gandakan. Yang keempat doanya dikabulkan. Dan yang kelima adalah dosa kita diampuni. Maka hari ini semoga kita dengan adanya peringatan ini menyambut Ramadan termasuk orang yang kedua, yang jaminannya ketika kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, jasad kita akan diharamkan masuk neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum dilanjut, kita dengarkan dulu satu sholawat. Persilakan.
Ibu bapak jamaah beserta para santriwan santriwati yang Allah muliakan, seksi terakhir ini mungkin apa persiapan yang harus kita lakukan sebelum 2 hari lagi menyambut Ramadan. Dalam persiapan ini mungkin bapak ibu beda-beda trik, beda cara. Bapak, saya mah persiapan dengan 2 hal, boleh. Bapak, saya mah persiapan dengan 3 hal, boleh. Tapi izinkan Bapak akan memberikan tips persiapan menghadapi Ramadan dengan 6 hal. Apa yang perlu dipersiapkan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, maka persiapan yang harus kita siapkan nomor pertama adalah siapkan iman yang kuat. Bapak, apa alasannya harus punya iman yang kuat? Karena sudah kalian paham, sudah kalian hafalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi siapa yang mesti berpuasa? Orang yang beriman. Maka kalian jangan kaget ketika hari pertama setiap tetangga kita puasa, tapi hari kedua, ketiga tidak puasa. Apa sebabnya? Imannya mungkin tidak kuat. Jadi pertama, kuatkan iman terlebih dahulu. Kalian jangan kaget. Hari pertama Bapak Ibu jamaah semuanya kalau pergi kemana-mana, hari pertama, kedua, ketiga yakin jalanan sepi seperti di kampung. Warung makan tutup seperti malam hari. Bahkan orang-orang tidak kelihatan hilir mudik kemana-kemari. Itu hari 1, 2, dan 3. Tapi jangan kaget ketika kalian Bapak Ibu hari keempat, hari kelima, bahkan menjelang Idul Fitri, banyak hantu-hantu gentayangan di siang hari, bahkan di sore hari. Nanti kalian lihat hantunya. Jadi ketika tanggal 4, 5 sampai tanggal 30, kalian akan mendapati hantu-hantu yang gentayangan yang muncul di siang dan sore hari. Benar Bapak, hantu gentayangan? Jawabannya adalah benar. Kalian naik mobil ya dari sini ke Cicahem. Yang 1, 2, dan 3 yang jualan kupat tahu tutup. Hari keempat mulai pakai apa? Pakai kain. Kita lewat, itulah hantu gentayangannya. Ada kakinya uncang-uncangan, kepala dan badannya tidak ada. Kenapa? Tertutup kain. Bahkan ketika lewat mau ke Cicahem, kita lihat ada di tukang kupat tahu tersebut apa? Asap. Ini asap siapa ya? Ada kakinya saja, kepala dan badannya tidak ada. Berarti hantu yang gentayangan. Siapa yang tidak berpuasa? Kemungkinan orang Islam yang imannya tidak kuat. Maka hari ini 2 hari lagi iman kita kuat. Karena orang yang beriman adalah orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita lihat ya, ketika tetangga kita tidak puasa, oh imannya belum kuat. Ada saudara kita tidak puasa, oh imannya belum kuat. Maka hari ini Bapak titip pada rekan-rekan sahabatku sekalian, kuatkan iman sebelum menghadapi puasa. Yang kedua apalagi Pak? Ketika iman sudah kuat, yang kedua yang harus kalian persiapkan dalam 2 hari ini adalah persiapan ilmu. Siapkan ilmu. Karena apapun ceritanya, ibadah
yang banyak tanpa dengan ilmu, hukumnya adalah mardudatun latub baru. Mardudatun akan ditolak dan tidak akan diterima. Maka hari ini kalian ada 2 hari lagi. Buka lagi fikih saumnya. Apa yang menjadi syarat puasa? Apa yang menjadi rukun puasa? Apa yang menjadi batal puasa? Apa yang menjadikan puasa kita tidak berpahala? Hafalkan, pahami, dan laksanakan. Karena ketika kita puasanya tidak didasarkan dengan ilmu, cek Sunda nama gawe capek ke orang lain lapar, kita juga lapar. Tapi kenapa orang lain punya pahala, kita jom tidak punya pahala? Ternyata puasa kita tidak didasari dengan ilmu. Harus kuatkan ilmu. Ada 2 hari lagi, cek ya, apa yang menjadi syarat sahnya puasa, rukun puasa, batal puasa, yang menjadi puasa kita tidak berpahala. Dibuka lagi fikihnya, lalu diamalkan. Itu persiapannya kedua. Apalagi Bapak yang ketiga persiapannya? Yang ketiga persiapan yang harus kalian miliki, terutama ibu dan bapak guru. Yang ketiga persiapkan harta. Kenapa Bapak mesti harta dipersiapkan ketika bulan Ramadan? Karena biasanya orang yang tidak ada persiapan harta menjadi alasan tidak berpuasa. Bapak kenapa tidak berpuasa? Aduh, udah saya menggawean di pasar, Ustaz. Harus kuli panggul, jadi lamun ke kuli teh teu bisa makan. Kira-kira salah, benar? Salah. Benar, perjuangan orang tua, tapi kenapa tidak berpuasa? Itulah harta. Atau banyak pula di antara rekan-rekan dengan kerjanya jadi alasan tidak berpuasa karena tidak memiliki harta. Maka hari ini kalau bisa ke depannya, terus terang kita juga belum bisa ya, sisihkan tiap bulan, khusus di bulan Ramadan. Kalau bisa mah jangan aktivitas pun ibadah kalau bisa. Bahkan di kota-kota yang sudah taraf ekonominya menengah ke atas, bahkan di kota-kota yang sudah pemahaman agamanya tinggi, biasanya Bapak dan Ibu lihat di DT ya, ataupun di Masjid Pusdai mengadakan iktikaf 10 hari terakhir. Biasanya mereka bawa apa? Bawa koper, bawa keluarga, bawa bekal khusus untuk iktikaf kalau sudah dipersiapkan. Tapi biasanya kita orang menengah ke bawah mah jangan untuk persiapan harta ya. Jadi istilahnya tidak ada persiapan. Maka ya tadi banyak yang jadi alasan tidak berpuasa dengan mencari nafkah. Hukum mencari nafkah adalah wajib. Puasa adalah wajib. Harusnya dua nana jangan dikalahkan. Jangan dengan dasar mencari nafkah tidak puasa, atau dengan puasa tidak mencari nafkah. Itu yang salah. Kalau wajib dengan sunnah mungkin sunnah kalah. Kalau wajib dengan makruh mungkin makruh kalah. Tapi wajib dengan wajib harus dilakoni dua. Harus dua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ada persiapan hartanya. Kalau bisa mah, kalau yang usahawannya bulan puasa full itikaf. Karena naon itikaf Bapak? Sebulan lebih siap di rekening. Mudah-mudahan seperti itu. Pertama persiapan apa? Iman. Kedua persiapan apa? Ilmu. Ketiga persiapan apa? Yang keempat, Bapak apa yang perlu dipersiapkan menghadapi Ramadan? Yang keempat, persiapkan oleh kalian target yang akan dicapai. Kenapa Pak? Biasanya orang yang tidak punya target sangat tidak akan pernah nyampe tujuan. Sekali lagi,
Orang yang tidak punya target tidak akan pernah mencapai tujuan. Coba tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau puasa kemarin sudah lewat, kira-kira hari ini target khatam Quran berapa kali? Orang tidak punya target, diam saja. Kira-kira puasa ini target sedekah tiap hari berapa rupiah? Yang tidak punya target, diam saja. Kira-kira bulan puasa ini kita akan itikaf di mana saja dan sampai jam berapa? Yang tidak punya target, iya. Hari ini kita yuk 2 hari lagi ada targetkan khatam mau berapa kali tahun ini. Yang kedua targetkan sedekah mau berapa kali per ribu. Yang ketiga targetkan berapa jumlah posisi nanti sholat malamnya, tahajudnya. Yang keempat targetkan hafalannya ditambahkan supaya di bulan Ramadan ini aktivitas kita pada dengan target yang positif. Jangankan yang tidak punya target, orang yang punya target juga biasanya meleset. Minimal kita punya target 1 kali khatam, ya boleh-boleh setengah boleh beres. Pak, saya minimalnya 2 target kali khataman. Kalau tidak tercapai minimal 1 kali kalewat. Pak, saya sedekah targetkan 5.000 tiap hari. Minimal 1.000 pasti. Itu yang melenceng target. Kalau kalian tidak punya target sama sekali, yakin banyak aktivitas harian yang berlalu tanpa amal. Sayang tidak? Kenapa Bapak sayang? Karena hari ini Allah takdirkan kita masih hidup. Tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Kata Fadil, saya Bapak dan saya masih muda, umur 20 tahun kurang. Jadi jaminan tidak, yang muda tidak meninggal. Tidak, bahkan mohon maaf, bulan kemarin tetangga Bapak belum kawin meninggal. Bahkan santri Bapak yang keluar SMA meninggal. Karena meninggal itu bukan mesti tua dulu. Meninggal itu tidak mesti sakit dulu. Meninggal itu tidak mesti apa dulu? Dari kubur kumaha Allah. Jadi sekarang kesempatan kalian manfaatkan di tahun ini. Mohon maaf, bahkan para santriwan-santriwati biasanya kalau tahun-tahun ini yang meninggal anak yang tua atau yang muda? Yang muda. Yang tawuran apakah akhir tawuran? Tawuran di Jakarta antara SMA A jeung B udah kene. Kira-kira ayah anu ketika minuman keras oplosan apakah orang tua, orang muda? Orang muda. Ada yang meninggal di rumahnya waktu minum oplos itu kan meninggal ke rumahnya. Kira-kira yang balap motor trek-trekan punggungnya, apakah ada orang tua atau anak muda? Anak muda. Anak muda. Ada bapak-bapak mah teu guru trek-trekan yang mau sorangan. Anu muda ya. Jadi jangan kalian punya anggapan, Pak saya masih muda, jauh dari kematian. Itu anggapan yang tidak benar. Bahkan untuk hari ini banyak mati yang muda. Jadi kalian jangan sia-siakan. Ya. Satu apa persiapannya? Iman. 2 ilmu. 3 harta. 4 target. Target buat dari sekarang. Terus persiapan yang kelima, biasakan hari ini kalian tambah ibadah jauhi maksiat. Jadi kalau sudah nama Bapak Ibu ya, sahabat teh pemanasan. Ramadan adalah terus jadi kebiasaan. Orang masuk beda. Ramadan, mohon maaf ya, di mana-manapun masjid tanggal 1 sampai tanggal 10 pilu masjid penuh tarawih. 10 sampai 20 maju. Tadinya 20 tanggal 20 jadi 21. Terakhir
mungkin tinggal tiruan anu imam, anu koma, anu biru. Ini di kita. Di mana mereka berkumpul? Di mana? Di mall, di mana? Di Borma, di mana? Di gacoan, biasa seperti itu. Maka hari ini kita biasakan, jangan sampai ketika Ramadan penuh, beres Ramadana bubar. Maka saban dua ini kita biasakan tadarus pada duhur minimal 2 lembar, pada asar 2 lembar, pada maghrib 2 lembar, saya cukup minimal 1 kali. Yang terakhir persiapannya adalah persiapan fisik. Jadi kalian dibiasakan dari hari ini jaga fisik kalian. Dalam artian ketika kalian rajin olahraga dikurangi. Jangan sampai dengan alasan olahraga mempertahankan kesehatan puasanya bocor. Jadi sekarang fisiknya dipersiapkan. Nah, insya Allah karena kita sudah terbiasa itu akan berlalu dengan mudah. Para hadirin jamaah santriwan yang santriwati yang Allah muliakan, itu 6 persiapan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Yang terakhir mungkin penutupnya, kalaulah kita hari ini bergembira menghadapi Ramadan, tapi ulama orang tua di rumah pi 2 bulanan, pi 3 bulanan, pi 4 bulan tos persiapan. Bahkan mereka bukan hanya persiapan fisik saja, mereka selalu berdoa ketika di bulan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana. Ya Allah, sampaikan di bulan Ramadan kalian dan kita orang yang beruntung. Mungkin kita hari ini hidup, doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang jadi permasalahan, apakah bulan Ramadan tahun ini akan kita lewati dengan biasa-biasa saja, atau bulan Ramadan ini kita isi sehingga bulan Ramadan ini bulan yang terbaik. Kira-kira kita yang mana? Jadikan bulan Ramadan yang terbaik. Karena apa Bapak? Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang beruntung adalah bulan puasa ini lebih baik daripada bulan puasa kemarin. Itu orang yang beruntung. Tapi ada orang yang rugi. Siapa Pak? Orang yang tahun ini sama dengan tahun kemarin. Orang yang puasa agenda puasa tahun ini sama dengan tahun kemarin, itu termasuk orang yang rugi. Bahkan kita jangan termasuk orang yang celaka. Tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Puasa tahun ini lebih buruk daripada puasa tahun kemarin. Maka terakhir, siapkan hari ini kita menghadapi Ramadan. Isilah kegiatan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan menjadi alasan Ramadan kita tidak beraktivitas. Yang ketiga, jadikanlah momen Ramadan sebagai bulan peningkatan kualitas hidup kita. Jangan biasa-biasa saja. Dan yang terakhir, jadikan Ramadan sebagai tangga kita untuk mendapatkan apa? Predikat ketakwaan. Karena di ujung ayat la'allakum tattaqun, orang yang hadir puasanya sukses menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya tergolong orang yang sukses di Ramadan dan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin cukup ya. Langsung lah.
doa sebelum ditutup. Ada kalau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa syafi'ina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sayyidi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukaffir mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa hasilna maqasidana min maqasidi dunya wal akhirah Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina innaka 'ala kulli shay'in qadir Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin A'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim salinkan buah salinkan di panapatan hapuskan hapuskan diri seueur Kelepatan. di mana ada sumur di ladang di sana kita numpang bila ada umur yang panjang mungkin kalau depan